Hai, nama saya Muhammad Fadli. Hai, nama saya Margaret. Aku Nafika Zuraida. Hai, penampilan video Pak. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi pengerjaan proyek ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, kita akan memfokuskan pada sinyal EKG. Nah, sinyal EKG ini adalah sinyal yang mencerminkan pola-pola yang dapat dianalisis untuk memahami ritme dan kondisi jantung. Sinyal EKG ini memiliki beberapa karakteristik seperti variasi amplitudo dan frekuensi yang dapat berubah dalam setiap waktu tertentu. Nah, di samping menganalisis sinyal EKG-nya, ada tantangan serius, di mana terdapat gangguan-gangguan yang seringkali tercampur dengan sinyal utamanya. Gangguan-gangguan ini sampai bahkan menghancurkan informasi penting dari sinyal asli, sehingga sulit untuk melakukan analisis yang sangat akurat hanya dengan berpatokan kepada domain waktu tertentu. Sehingga, dalam mengatasi gangguan tersebut, hal yang dilakukan adalah dengan melakukan metode analisis, yang dimana metode tersebut dapat memisahkan sinyal utama dari gangguan itu, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang distribusi energi sinyal pada berbagai frekuensi. Dari banyaknya metode yang dapat digunakan, salah satu metode yang paling populer dan banyak digunakan adalah transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini memberikan bantuan dengan mampu mengidentifikasi komponen frekuensi domain dari sinyal, sehingga akan memberikan informasi yang jelas terkait tidak terlalu jelasnya analisis pada beberapa domain waktu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tujuan dan manfaat dari pengerjaan proyek ini. Kita bahas dari tujuan. Yang menjadi tujuan dalam pengerjaan proyek ini, yang pertama, mengetahui penggunaan aplikasi seperti Python, di mana Python digunakan untuk membantu dalam pengkodean grafik tersebut. Yang kedua, mengetahui cara pengoperasian algoritma Fast Fourier Transform. Yang ketiga, menganalisis spektrum frekuensi sinyal EKG menggunakan Fast Fourier Transform. Keempat, menganalisis karakteristik frekuensi-frekuensi yang menunjukkan pola rendah, tinggi, dan tidak terdeteksi pada sinyal EKG. Dan yang kelima, mengetahui langkah-langkah pengerjaan pemrosesan sinyal digital untuk analisis sinyal EKG. Selanjutnya adalah manfaat. Ada manfaat yang didapat setelah melakukan pengerjaan proyek ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi seperti Python yang digunakan pada pengerjaan proyek ini. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang cara pengoperasian algoritma Fast Fourier Transform. Yang ketiga, mendapatkan hasil analisis spektrum frekuensi sinyal EKG menggunakan metode Fast Fourier Transform. Keempat, mendapatkan gambar-gambar frekuensi pada sinyal-sinyal EKG yang menunjukkan pola tinggi, rendah, bahkan sampai tidak terdeteksi. Dan yang kelima, membantu mahasiswa untuk pengerjaan langkah-langkah pemrosesan sinyal digital pada EKG dengan berbantuan Python sebagai tempat melakukan analisis sinyal EKG tersebut. Demikianlah terkait dengan tujuan dan manfaat maupun latar belakang dari pengerjaan proyek ini. Apa aja sih yang dibahas dalam deteksi penyakit jantung berbasis analisis EKG dengan transformasi Fourier? Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG. EKG adalah suatu alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan pada jantung berupa grafik yang merekam perubahan listrik pada jantung yang kemudian dihubungkan dengan waktu. EKG berfungsi untuk mengetahui jika terjadinya kelainan irama pada jantung, mengetahui kelainan otot jantung, menilai fungsi jantung, memperkirakan adanya pembesaran jantung atau hipertrofi atrium dan ventrikel, dan juga pengaruh efek obat-obat jantung. Yang kedua adalah transformasi Fourier dan Fast Fourier Transform atau FFT. Fast Fourier Transform atau FFT adalah teknik perhitungan operasi matematika yang digunakan untuk mentransformasi sinyal analog menjadi sinyal digital berbasis frekuensi. FFT ini membagi sebuah sinyal menjadi frekuensi yang berbeda-beda dalam sebuah fungsi eksponensial yang kompleks.
Yang ketiga yaitu pemrosesan sinyal digital. Pemrosesan ini adalah teknik manipulasi sinyal untuk analisis atau transformasi dengan menggunakan algoritma digital. Dalam konteks EKG, sinyal jantung direpresentasikan sebagai fungsi waktu yang berisi informasi aktivitas listrik jantung, seperti domain waktu. Sinyal dalam domain waktu merepresentasikan bagaimana amplitudo sinyal berubah seiring waktu. Kemudian, domain frekuensi mengubah sinyal ke dalam domain frekuensi melalui transformasi seperti Fourier transform yang memungkinkan analisis komponen frekuensi. Yang keempat adalah teknik filtering pada sinyal EKG. Teknik ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan dan menghilangkan noise dari sumber sinyal yang dimana dalam hal ini sinyal tersebut adalah sinyal EKG. Nah, dalam prosesnya ini ada beberapa jenis gangguan atau noise. Yang pertama itu adalah power line interference, yang kedua ada motion artifacts, yang ketiga ada baseline wandering. Nah, selain itu ada pun jenis-jenis filtering yang umumnya digunakan itu adalah low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Yang kelima adalah penyakit jantung dan indikasi pada sinyal EKG. Nah, sinyal EKG itu dapat mendeteksi beberapa gangguan jantung. Yang pertama ada aritmia, yaitu gangguan yang ditandai dengan irama jantung yang tidak teratur. Lalu ada fibrilasi atrium, yaitu ditandai dengan aktivitas atrium yang tidak bagus dan kacau tanpa memperlihatkan gelombang P yang jelas dan sinyal EKG yang menunjukkan pola osilasi yang cepat dan tidak teratur. Dan yang terakhir ada iskemia, yaitu gangguan jantung yang menunjukkan kekurangan pasokan darah ke jantung. Dengan studi yang terkait, kita bisa menggunakan metode transfer lain sebagai perbandingan, yaitu Wavell transform, Hebel transform, Laplace transform, dan inovasi terkini dengan FFT. Yang terakhir adalah visualisasi sinyal EKG. Nah, yang pertama itu ada metode visualisasi untuk memahami data yang lebih baik, yang terdiri dari grafik waktu, spektrogram, heat map dan representasi warna, dan visualisasi 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah pentingnya spektrum frekuensi dalam analisis sinyal, yaitu yang terdiri dari mendeteksi gangguan irama jantung, analisis variabilitas denyut jantung, penghapusan noise pada sinyal. Lalu yang terakhir ada dampak visualisasi pada keputusan medis, yaitu meningkatkan ketepatan diagnosis, mempermudah kolaborasi medis, mendukung alat diagnosis otomatis, dan efisiensi pemantauan pasien. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memulai untuk melihat bagaimana pemrograman tersebut dilakukan. Yang pertama itu kita harus mendownload aplikasi yang mendukung dalam pemrograman tersebut, di mana aplikasi yang kita gunakan adalah Visual Studio Code dan Python. Yang pertama itu kita download terlebih dahulu Visual Studio Code. Setelah Visual Studio Code-nya terdownload, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut sudah benar-benar ada dalam PC kita masing-masing. Nah, jika sudah ada, kita bisa memakainya. Dan tentu saja sebelum itu kita harus tahu apa sih sebenarnya Visual Studio Code ini. Nah, Visual Studio Code ini sebenarnya adalah sebuah editor kode sumber terbuka atau open source dan gratis yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, aplikasi ini adalah alat yang populer di kalangan programmer karena mendukung berbagai bahasa pemrograman, fitur canggih, serta fleksibilitasnya. Fitur utama yang terdapat dalam Visual Studio Code ini adalah adanya dukungan berbagai bahasa pemrograman, di mana Visual Studio Code ini akan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C++, Java, PHP, dan lainnya. Selanjutnya kita akan mendownload Python. Nah, ingat dalam mendownload Python itu sesuaikan dengan kondisi PC masing-masing, di mana pada PC saya menggunakan Python 3.13, di mana Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Pada kejadian ini atau pada project ini, kita akan menggunakannya sebagai tempat untuk menaruh bahasa pemrograman kita untuk mengetahui grafik yang akan kita analisis. Nah, Python ini juga sering digunakan sebagai berbagai keperluan seperti pengembangan web, analisis data, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, maupun hal lainnya. Dan Python ini juga memiliki kelebihan dengan memiliki ribuan pustaka atau framework untuk mempermudah pengembangan aplikasi seperti NumPy dan Maploid. Setelah Visual Studio Code dan Python terdownload, langsung saja kita buka ya. Yang pertama itu Visual Studio Code. Kita mengcopy
kode pengkodingan atau bahasa pemrograman yang sudah kita sediakan, di mana data ini diperoleh dari data EKG dari klinik kesehatan yang sudah kita ambil dari internet. Nah, kita lihat inilah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendapatkan grafik dari kondisi tinggi, rendah, dan tidak terdeteksi sama sekali. Ingat, dalam memasukkan data EKG, pastikan data tersebut sudah benar agar hasil grafik yang dihasilkan menjadi teratur dan mendapatkan hasil analisis yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah itu kita runkan saja bahasanya, maka akan timbul grafik. Nah, grafik inilah hasil dari pemrograman tersebut, di mana ada pada kondisi tinggi, rendah, dan tidak terdeteksi sama sekali. Di mana pada kondisi tinggi, deskripsi sinyalnya itu memiliki amplitudo yang tinggi, jelas, dan teratur, di mana bentuk gelombangnya menunjukkan pola yang konsisten sesuai dengan aktivitas jantung yang sehat dan kuat. Di mana kondisi ini merepresentasikan keadaan aktivitas jantung yang optimal, di mana sinyal EKG menunjukkan pola teratur tanpa gangguan yang signifikan. Yang kedua adalah grafik low atau rendah, di mana deskripsi sinyalnya amplitudo sinyal lebih rendah dibandingkan kondisi pertama, di mana gelombang masih menunjukkan pola teratur tetapi terlihat lebih melemah atau landai. Kondisi ini dapat menunjukkan penurunan aktivitas jantung seperti kondisi lelah, stres rendah, atau pengurangan kekuatan kontraksi otot jantung. Namun, sinyal masih cukup jelas untuk deteksi otomatis. Grafik yang ketiga adalah no detected atau tidak terdeteksi, di mana sinyal ini terlihat lebih tidak teratur dengan amplitudo yang kecil dan tingkat noise yang tinggi. Pola gelombang tidak menunjukkan siklus yang jelas sehingga sulit untuk diidentifikasi, di mana kondisi ini dapat merepresentasikan gangguan signifikan pada pengukuran sinyal EKG. Selanjutnya kita akan membuat sinyal EKG dengan kondisi normal, bradykardia, dan tachycardia. Nah, bradykardia ini merupakan kondisi ketika detak jantung lebih lambat dari normal, yaitu di bawah 60 detak per menit. Sedangkan tachycardia ini merupakan kondisi jantung yang berdetak lebih cepat dari normal, yaitu lebih dari 100 detak per menit. Baik, langsung saja. Langkah-langkahnya sama saja seperti yang pertama. Kita mengcopy bahasa pemrograman yang telah kita buat, lalu memasukkan data-data yang kita peroleh dari klinik kesehatan melalui internet, yaitu datanya yang pertama dalam kondisi normal, bradykardia, dan tachycardia. Untuk bahasa pemrogramannya bisa kita lihat pada layar seperti ini. Nah, langsung saja kita run dan akan muncul sebuah grafik, di mana grafiknya itu yang pertama ada dalam kondisi normal, lalu yang kedua ada dalam kondisi bradykardia, dan yang ketiga ada kondisi tachycardia. Baik teman-teman, pada grafik yang pertama yaitu kondisi normal, sinyal menunjukkan pola detak jantung reguler dengan interval antar puncak yang konsisten. Hal ini ditandai dengan tanda silang merah pada puncak sinyal yang mempresentasikan detak jantung atau gelombang R pada siklus EKG. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan ritme sinus yang normal, di mana frekuensi detak jantungnya berada pada rentang normal, yaitu pada 60-100 bpm. Pada grafik yang kedua, ini merupakan kondisi bradykardia, di mana sinyal menunjukkan interval antar puncak yang lebih panjang dibanding dengan kondisi anormal. Hal ini menunjukkan ritme detak jantung yang lebih lambat. Tanda silang merah pada puncak sinyal muncul lebih jarang dibanding dengan kondisi normal. Hal ini menandakan detak jantung yang lebih sedikit per unit waktu. Nah, kondisi inilah yang mengindikasikan bradykardia, karena ritme jantung yang lebih lambat dari normal, atau biasanya itu sekitaran 60 bpm. Kondisi ini dapat terjadi akibat aktivitas yang meningkat, efek obat, ataupun penyakit tertentu. Selanjutnya, pada grafik yang ketiga, kita dapat lihat ini adalah kondisi tachycardia, di mana sinyal menunjukkan interval antar puncak yang lebih pendek. Nah,
Ini mengidentifikasi ritme detak jantung yang cepat. Tanda silang merah muncul lebih sering dibanding dengan kondisi normal. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah detak jantung per unit waktu. Pada grafik ini mengidentifikasikan bahwasannya terjadi tachycardia, yaitu ritme jantung yang lebih cepat dari normal. Nah, penyebab dari tachycardia ini biasanya meliputi stres, aktivitas fisik, atau kondisi medis seperti aritmia. Nah, selanjutnya ada diskusi, yaitu analisis kode. Nah, pertama itu pastikan Python sudah diinstal, lalu install Visual Studio Code, dan tambahkan ekstensi Python. Lalu install pustakanya, yaitu pip install matplotlib numpy. Nah, lalu lanjutkan masukkan kode. Selanjutnya adalah penjelasan kode. Nah, contohnya adalah np titik linspace sinyal EKG condition EKG signal plt titik title label plt titik legend plt titik show. Nah, kemudian adalah hasil. Nah, kode ini akan menampilkan grafik yang menyerupai sinyal EKG dengan latar belakang putih. Untuk file CSV-nya, setelah kode selesai dijalankan, buka tempat file Python yang sudah disimpan. Nah, kita akan menemukan file EKG signal CSV. Nah, kita dapat membukanya melalui aplikasi Excel atau Visual Studio Code. Nah, berikut adalah tampilan file CSV menggunakan Visual Studio Code. Berdasarkan hasil yang telah kami peroleh dari proyek ini, terdapat pendekatan fisis yang digunakan dalam menganalisis sinyal EKG, yaitu pendekatan yang melibatkan teori gelombang, pemrosesan sinyal, serta resistansi dan konduktivitas tubuh manusia. Yang pertama ada teori gelombang. Nah, gelombang listrik adalah dasar dari sinyal yang direkam dalam EKG. Gelombang ini dihasilkan oleh aktivitas listrik jantung yang melibatkan perubahan potensial listrik di sel-sel otot jantung selama proses depolarisasi dan repolarisasi. Yang kedua ada pemrosesan sinyal. Sinyal listrik jantung yang direkam dalam EKG memiliki intensitas yang sangat rendah, sehingga mudah terpengaruh oleh gangguan atau noise dari berbagai sumber, seperti aktivitas otot, gerakan tubuh, atau inferensi lingkungan yang mengakibatkan pemrosesan sinyal menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas data. Nah, yang terakhir ada resistansi dan konduktivitas. Tubuh manusia adalah media penghantar listrik yang kompleks dengan sifat resistif dan kapasitif yang mempengaruhi propagasi sinyal listrik dari jantung ke elektroda. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan kedua grafik. Dapat dilihat bahwasannya terdapat perbedaan antara kedua grafik yang kita dapat. Baiklah teman-teman, adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami, yang pertama itu Fast Fourier Transform merupakan metode efisien untuk menganalisis sinyal EKG dengan mengidentifikasi noise dan mempermudah deteksi fitur utama seperti gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Lalu yang kedua, filtering berbasis Fast Fourier Transform meningkatkan kualitas sinyal dengan menghilangkan noise tanpa merusak informasi penting dan mendukung analisis diagnostik. Lalu yang ketiga, pengolahan sinyal menggunakan Python dan Visual Studio Code membuktikan kepraktisan teknologi lokal yang hemat biaya dan mudah diakses. Yang keempat, analisis spektrum frekuensi melalui Fast Fourier Transform membantu mendeteksi gangguan irama jantung termasuk aritmia dan fibrilasi atrium. Yang kelima, proyek ini memberikan fondasi untuk riset lanjutan dalam pemrosesan sinyal biomedis bermanfaat bagi manusia dan penelitian teknologi kesehatan. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, yang pertama itu kombinasi Fast Fourier Transform dengan Wavelet Transform ataupun WT disarankan untuk meningkatkan deteksi sinyal non-stasioner seperti fibrilasi atrium. Yang kedua, pengembangan sistem Python untuk analisis EKG real-time akan mendukung aplikasi klinis dan perangkat wearable.